pagi. Hari ini matahari terbit dan kita sudah 4 mil dari pesisir Buleleng. Wah, tuna pertama guys. Wah, strike. Wah, ini yellowfin ya? Jadi kalau bisa dilihat, keren banget dia airnya keluar dari sumber-sumber air yang ada di batu di atas ini. Editor kasih musik ya. Nah, kalau masyarakat zaman dahulu buat mengambil air itu menggunakan daun lontar. Menjelajah suku ubun yang lebih menantang menggunakan UTV atau buggy. Baru mulai masuk ke trek, saya udah bisa banget tebak endingnya. Baju kotor, sepatu basah, sampai muka kena cipratan lumpur, udah pasti jadi resiko. Tapi buat saya, justru itu yang bikin seru. Mumpung lagi weekend, ya sekalian aja kita gasken. Jadi kalau tadi udah belajar di jalur yang pertama, ini jalur yang kedua bakalan lebih basah lagi. Lihat nih lumpurnya. Jadi kita di sini nggak bisa takut kotor. Yes, trek seperti ini tuh punya satu aturan sederhana. Jangan harap deh bisa pulang dalam keadaan bersih. Oh iya, jalur basah berlumpur jadi pembuka petualangan saya hari ini di Gianyar, Bali. Setelah melewati trek basah dengan hamparan sawah di sekitar, saya mulai masuk ke lintasan yang lebih rapat. Jadi sampingnya ada sungai dan sungainya lumayan agak deg-degan ya kalau jatuh. Kendaraan tempur saya hari ini namanya UTV atau biasa disebut dengan buggy. Rodanya gede, kakinya tangguh, dan kelihatannya emang diciptakan buat cari masalah di alam bebas. Kalau mobil biasa cari jalan yang mulus-mulus, UTV malah seneng diajak masuk ke jalur yang berantakan. Whoops, nyenggol dikit nih. Sorry, jalannya mulai sempit. Untung aja speednya masih terbilang santai. Nabrak deh. Oke. Deg-degan banget mau udah barusan ya. Belum sempat napas panjang, treknya langsung naik level. Lintasan berkelok, super sempit, dan penerangan seadanya mau gak mau harus saya lewati. Jalannya kecil banget. Pasti. Keluar dari mulut gua, obstacle yang lain udah menanti. Satu body ya. Oke. Sebuah mini air terjun sempat bikin saya mikir buat lewat. Yap, meski kayak main-main, nyetir UTV tetap butuh konsentrasi. Kalau ngerasa nggak pede, apalagi kurang jago, bisa kok minta setirin instruktur alias tandem. Di sini, lintasan yang tersaji cukup menantang. Gak cuma satu spot air terjun, tapi ada beberapa. Yang lewat di air terjunnya mau pakai tertutup. Jadi nggak bisa lihat di depan dan dalam. Setelah 1 jam seru-seruan, saya ngerasa udah mulai ahli bawa UTV. Jangankan jalur berkelok, trek yang kerendam air setengah badan juga oke saya terabas. Lega akhirnya lolos. Padahal barusan di bawah tadi airnya itu sampai sepaha saya saking dalamnya. Dan karena berair kita jadi nggak tahu jalur di bawahnya ada apa. Ternyata bebatuan besar-besar.
merupakan salah satu cara yang tepat untuk memulai petualangan saya. Jadi nggak cuma menaklukkan trek yang ekstrim dan juga penuh tantangan, tapi ini juga salah satu cara untuk menikmati sisi alam liar Bali dengan cara yang berbeda. Jadi perjalanan saya nggak berhenti di sini karena banyak lagi petualangan yang menanti di depan. Ikuti jejak saya, jejak petualangan. Bali nggak ngasih kesempatan buat saya diem sebentar aja. Sekarang giliran saya singgah ke Buleleng. Baru juga sunrise-nya muncul, saya udah di tengah laut aja nih. Selamat pagi. Hari ini matahari terbit dan kita sudah 4 mil dari pesisir Buleleng. Nah, di sini kita akan mencari ikan tuna yang mulai bermigrasi ke perairan Bali. Ini kayaknya strike pertama. Berdoa semoga besar ya. Jelang musim migrasinya ke Buleleng, nelayan lokal udah mulai aktif melaut berburu ikan tuna. Cuma yang bikin kaget, saya nggak nyangka strike ikan pertama bakal secepat ini. Tuna pertama guys. Wow, strike. Wah, ini yellowfin ya? Ya, yellowfin semua. Ini lumayan berat sih, mungkin ada kalau 5-4 lah. 5 kiloan strike. Wih, mantap guys. Strike cepat kayak gini jelas bikin semangat naik. Dan moga-moga ini bukan cuma hoki sesaat. Ini tuna pertama yang saya dapat dalam hidup saya. Lihatnya itu ikut happy ya, deg-degan, apalagi tantangannya di sini bukan main. Ombaknya besar sekali dari tadi. Yang penting udah dapet aja udah happy banget rasanya. Happy udah pasti. Apalagi ukuran ikan tuna yang saya dapat nggak malu-maluin buat pemula. Ya, kira-kira cukuplah buat jatah makan saya seminggu. Masih segar sekali dia. Ini tapi begitu naik langsung mati biasanya tuna ya? Ya, kalau nggak Karena ya. dia adalah ikan di perairan arus kencang, makanya kita nyarinya juga lumayan jauh nih, sekitar 4 mil dari pesisir. Nih karena habitatnya ikan yang kita cari ada di sini. Padahal gambling ya tempatnya, kita pun nggak bisa melihat ke dalam laut, apalagi masih baru naik ini matahari. Oke, ikan tuna pertama dalam hidup udah checklist. Sekarang saya siap untuk tuna-tuna berikutnya. Jadi kalau buat dapetin ikan tuna itu pakai umpan umadan. Dia menyerupai ikan kecil makanannya tuna. Dan kedalamannya pun juga lumayan ya, sekitar 50 meter. Oh iya, nelayan Buleleng dari Desa Les biasa melaut seorang diri. Buat saya ini sih keren banget, single fighter dalam arti sesungguhnya. Ya jelas dong, targetnya nggak main-main, ikan petarung yang punya tenaga besar. Saya baru tahu kalau di sini nelayan memancing sendiri itu dibantu sama layangan. Jadi itu salah satu teknik pancing. Ditarik dulu nanti umpannya itu ikut naik. Nah saat layangannya mulai turun, ikannya juga umpannya juga ikut turun. Yaps, sendiri ke tengah laut nggak boleh cuma modal nekat. Kalau mau dapat ikan banyak, harus pintar-pintar ngebaca alam dan bikin strategi jitu. Jadi kalau sudah mulai memasuki musim tuna, ini kita mencarinya itu pakai patokan rumpon karena di sana banyak ikan kecil yang biasanya jadi makanan ikan tuna. Apalagi di tengah ini arusnya juga kencang sekali, jadi ini tempat yang sangat ideal untuk mendapatkan tuna. Katanya sih, tuna aktif berburu mangsa ikan kecil saat masih gelap sampai matahari mulai terbit. Makanya rata-rata nelayan tuna di sini udah melaut saat masih gelap sebelum subuh datang. Dan begitu cerah pagi datang, pemandangan yang tersaji jadi bonus tersendiri. Pagi ini cuacanya bagus sekali, langitnya sangat cerah, bahkan kita bisa sampai melihat gunung di pulau seberang. Itu dia Rinjani. Cuaca sih bagus, langit juga cerah menawan. Tapi bagi nelayan, datangnya pagi punya lain arti. Matahari sudah mulai terbit, namun bagi nelayan setempat ini bukan selalu berarti baik. Karena kalau mencari ikan, khususnya ikan tuna, mereka itu lebih aktif di saat hari sedang gelap. Nah kalau kata Bimade, kalau matahari sudah terbit kayak gini, semakin susah dapatnya karena mereka nggak mau memakan umpan.
Dengan perahu kecil ini, tantangan semakin berat. Selain pagi udah datang, ombaknya juga mulai kencang. Perjuangannya nggak main-main ya buat mencari ikan di kondisi ombak yang seperti ini. Itu tantangannya besar sekali. Kayaknya saya dan Blimade harus puas dengan hasil buruan. Tangkapan boleh sedikit, yang penting hati tetap happy. Kalau bicara soal mancing, kita itu tidak bisa memprediksi mau dapat apa dan seberapa banyak. Jadi apapun yang kita dapat hari ini, itu adalah rezekinya hari ini. Dan dari tadi kita mondar-mandir juga belum dapat lagi, jadi sekarang kita memutuskan untuk kembali ke pesisir. Kita balik ya, Bang? Ya. Karena barusan ditangkap dan langsung di-handling, jadi dia masih sangat-sangat fresh. Jadi kalau bisa dilihat, keren banget dia airnya keluar dari sumber-sumber air yang ada di batu di atas ini. Oke, ikannya udah ada, saatnya mikirin nasib perut. Laut Buleleng bikin saya nggak mau beranjak. Jadi saya mau olah tuna di atas perahu aja. Nah, ini selagi masih fresh, masih baru banget ditangkap, langsung kita olah atau langsung kita proses jadi sashimi. Ini nih enaknya dapat ikan fresh from the ocean. Belum lama diangkat, sekarang tuna segar siap diolah jadi sashimi. Oke. Nah, jadi dari satu tubuh ikan tuna ini, dagingnya itu bisa bermacam-macam. Ini dia, bagian atas itu biasanya kandungan lemaknya lebih sedikit, sedangkan yang di bawah ini lebih banyak lemaknya. Nah, kalau saya sih lebih suka yang lebih sedikit lemaknya nih. Sashimi itu simple, gak pakai ribet. Ikan segar diiris tipis, disajikan tanpa dimasak. Makanya kualitas ikan jadi kunci utama. Makin segar ikan, makin keluar tuh karakter rasa alaminya. Biasanya kalau dapat tuna di sini diolah jadi apa aja, Bang? Udah ada gini pengepul. Oh, langsung di pengepul. Ya. Tapi kalau masakan Bali yang pakai tuna apa biasanya? Sate. Ya. Sate lilit. Terlilit. Wah, tusuk kepala. Bahan utamanya udah bagus, jadi bumbu dibikin sesantai mungkin. Nggak perlu nutupin rasa asli, cukup nemenin aja. Potongan tomat, rawit, bawang merah, dan daun kemangi jadi pelengkap rasa. Jangan lupa kasih perasan jeruk. Biar makin segar lagi nih. Karena kita makan daging mentah, jadi kalau misalnya ada amis-amisnya itu bisa dinetralkan pakai lemon. Ini dia sashiminya sudah siap, langsung hap. Sambal matahnya juga udah, sama ada satu lagi shoyu. Buat saya sih rasa ikan original kayak gini tuh oke banget. Gak pakai filter, gak pakai efek, yang ada cuma rasa aslinya. Wah, memang pas banget ya ini. Karena barusan ditangkap dan langsung di-handling, jadi dia masih sangat-sangat fresh. Dan kalau kata orang Jepang nih, ada rasa umaminya. Teksturnya itu lembut banget di mulut. Jadi nggak perlu banyak kita kunyah, itu bisa langsung ditelan. Nah, kalau ini mau coba dengan cita rasa Bali, yaitu pakai sambal matah. Lembut banget. Wah, ini menarik. Tunanya tetap kerasa fresh, tapi sambal matahnya ngasih ledakan yang bikin melek. Pedas, harum, dan lembut jadi satu. Ini kalau kelihatan serat-serat di antara dagingnya itu ada lemaknya, dan kalau kita makan
yang ada lemaknya ini semakin lembut di dalam mulut. Apalagi rasanya juga seger banget. Dari Laut Buleleng, perjalanan saya bergeser ke jantung pegunungan Bali di Bangli. Buat pecinta kopi, nama Kintamani tentu nggak asing. Soalnya, kopi dari kawasan ini udah viral banget karena karakter rasanya beda dari kebanyakan kopi di Indonesia. Nah, kopi di Kintamani ini juga punya sifat-sifat yang khusus yang beda dengan kopi lainnya. Apalagi karena di kebun ini itu berdekatan sama kebun jeruk. Jadi biasanya ini rasa kopinya itu sedikit ada asam-asam jeruknya. Salah satu rahasia kopi Kintamani ada di lokasi tanamnya. Kebun-kebun kopi di sini tumbuh di ketinggian sampai 1.200 meter di atas laut. Suhu yang lebih sejuk bikin buah kopi matang lebih lambat. Proses ini tuh yang ngebentuk karakter rasa jadi lebih kuat. Berarti yang kayak gini boleh dipanen ya, Bu? Boleh. Boleh ya. Ya. Nah, di sini juga kualitas kopi itu ditentukan dari buah yang dipanen. Ini kalau buah yang dipanen udah mulai merah, itu berarti kualitasnya bagus nanti. Beda sama yang masih kayak gini udah dipanen. Kurang peminat ya, Bu? Kurang. Yang hijau kurang. Kalau ya udah yang begini boleh. Katanya sih kopi Kintamani nggak cuma nikmat buat diseduh, tapi juga bisa dimakan langsung. Wah, saya jadi penasaran nih buat icipin. Manis. Nyaman dari hasilnya penyemprotan ya. Rotan enggak pakai semprot. Nggak pakai insek ya. Makanya bisa langsung dimakan ya. Bisa dimakan. Jadi minuman sih, semua orang udah tahu gimana kualitas Arabica Kintamani. Tapi yang saya baru tahu, di sini kopi juga punya fungsi lain. Ibu, di sini kan kopi banyak sekali ya. Ya. Ada nggak mungkin fungsi lainnya kopi selain untuk diminum gitu? Untuk masker muka. Oh iya. Diapain biasanya, Bu? Serbuknya itu diisi air langsung di. Oh, langsung. Wah, saya jadi kepo nih, pengen ngerasain khasiat masker kopi Kintamani. Yap, saya kira cerita kopi berakhir saat masuk ke dalam gelas, tapi enggak di Kintamani. Yo, ini ada apa aja nih bahannya? Zaitun, madu, serut. Weh, kompak banget ya. Yuk langsung dibikin, ajarin dong. Nah, ini dia pemanfaatan bubuk kopi selain untuk dikonsumsi di sini itu untuk kecantikan, jadi buat masker wajah. Nah, ini kan tadi dibilang ada 3 bahan lainnya, itu ada yogurt, madu, dan juga minyak zaitun. Itu pun fungsinya beda-beda. Di sini nggak cuma sisa ampas kopi Kintamani yang dipakai untuk perawatan. Bubuk kopi baru juga bisa. Pakai campuran bahan lain biar hasilnya maksimal. Oke, jadi kalau yang pakai minyak zaitun ini itu dipercaya bisa melembabkan sekaligus mencerahkan wajah. Beda-beda ya sama yang yogurt dan juga madu. Kalau yang madu itu biasanya untuk kulit berjerawat dan juga kulit belang. Kalau yang yogurt itu sama saja sebenarnya untuk mencerahkan juga. Jujur aja sih, rasanya agak aneh ya. Mungkin ini pertama kalinya saya ngasih kopi tugas di luar gelas. Udah banyak nggak ini sih? Udah banyak. Banyak banget. Kalau kayak gini ceritanya, tantangannya cuma satu. Menahan godaan buat nggak nyeduh muka sendiri. Kalau udah seperti ini, udah rata, nanti kita diamkan dulu beberapa menit. Ada yang masuk mulut, rasa kopi. Ini sudah selesai kita aplikasikan. Nah, biasanya itu ditunggu sekitar 10-15 menit. Sambil menunggu 10-15 menit efek maskeran, saya diajak nih buat mengisi waktu dengan main game. Wah,
Main game apa tuh biasanya? Apa? Goro-goro ting. Oh, goro-goro ting-ting. Gimana itu? Bukan game online atau scrolling layar di HP. Permainan tradisional dari Kintamani ini namanya Goro-Goro Ting Ting. Ini saya diajakin main permainan tradisional namanya Goro-Goro Ting Ting. Saya belum paham sih, jadi ini sambil main, sambil belajar dulu gimana sistem mainnya. Wah, jadi nostalgia nih. Permainan tradisional yang satu ini mirip banget sama yang sering saya mainkan waktu kecil. Kalau dulu sih yang saya ingat, mainan ini tuh namanya ular naga panjangnya. Ayo, makin susah lagi karena mainnya di sungai nih. Kalau dipikir-pikir, dulu orang bisa seru-seruan tanpa layar, tanpa internet. Vibes-nya tetap seru, bikin sampai lupa waktu. Ternyata lumayan ya, ini mainan sambil olahraga. Jadi bukan cuma nungguin masker kering aja. Tapi ini kayaknya udah kering. Kita bilas ya. Oke, yuk kita bilas karena kita semua capek. Sungai yang jadi lokasi kami mengalir dari aliran air terjun. Lokasinya dekat, jadi bisa cuci muka sekalian cuci mata kan? Tempat bilasnya aja nggak biasa ya. Ini adalah air terjun Pelisan. Jadi kalau bisa dilihat, keren banget dia airnya keluar dari sumber-sumber air yang ada di batu di atas ini. Abis dimanja serbuk kopi Kintamani, sekarang giliran air pegunungan yang membilasnya. Tempatnya pun bukan sembarang tempat. Air terjun Pelisan di Desa Langgahan, Kintamani, Bangli. Ini detok airnya lagi kenceng banget. Tapi langsung bersih. Oh. Jujur aja, begitu sampai di sini, saya langsung paham. Selain cantik dan asri, air terjun Pelisan terasa sejuk dan bersahabat. Meski airnya cukup deras. Tapi kalian semua happy nggak hari ini? Aku pun juga happy, udah diajarin rahasia kulit mulus ala wanita Bali. Jadi mulai pakai dari masker organik sampai dibilas di air terjun Pelisan ini. Rasanya sangat menyegarkan dan bahkan sekarang kulit saya semakin lembut. Tunggu. Ini enak banget emang. Meskipun kita bekerja, tapi sama aja kayak olahraga sambil bersenang-senang. Di pinggir pantai, kena angin sepoi-sepoi, kita menari di atas tinjung. Dari sejuknya pegunungan, saya kembali bertemu dengan terik pesisir utara Bali. Di sini tersimpan cerita tentang garam Tejakula, garam tradisional dari Buleleng yang unik pembuatannya. Jadi tanah ini adalah tanah yang sudah disiram dengan air laut. Nah, bisa kering seperti ini itu tergantung dengan matahari. Kalau masih basah itu contohnya seperti ini. Nanti kalau sudah mulai agak kering akan digaruk dulu, baru kalau sudah kering total seperti ini akan diangkat ke dalam tinjung dan dilanjutkan ke proses berikutnya. Di sini matahari bukan cuma teman, tapi juga rekan kerja utama para petani garam. Soalnya kalau cuaca kurang bersahabat, pembuatan garam bisa ikut terhambat atau bahkan gagal. Kebayangkan tanah keringnya udah full garam, malah kehujanan. Jadi tanah-tanah yang sudah dikumpulkan dalam tinjung ini sebentar lagi akan diinjak-injak, kemudian diberikan air laut lagi supaya nanti bisa menyaring dan ditampung ke dalam bak yang ada di sini.
Ini menyaringnya pakai apa aja di dalam, Bu? Batu, pasir, daun-daunan ada? Batu dan pasir saja. Tempurung. Ini nih bagian yang paling saya suka. Di dalam tinjung, tanah yang terkumpul harus dipadatkan sebelum disiram air laut kembali. Caranya, ya dengan diinjak-injak kayak gini. Jadi yang saya lakukan bersama Ibu sekarang ini adalah salah satu step penting dalam pembuatan garam dengan cara tradisional ini. Jadi ini kita injak-injak, fungsinya supaya tanahnya padat dan nanti hasil air tetesannya itu bening dan tidak kotor. Secara teori sih saya lagi kerja, tapi secara visual ini lebih mirip orang yang lagi party di pinggir pantai. Tarik sis! Editor kasih musik ya. Nih, enak banget emang. Meskipun kita bekerja, tapi sama aja kayak olahraga sambil bersenang-senang. Di pinggir pantai, kena angin sepoi-sepoi, kita menari di atas tinjung. Udah turun. Sudah boleh turun? Setelah turun, airnya langsung dituang ke sini, Bu? Iya, ambilin dulu. Oke, saya ikut ya. Wih, tinggi juga nih. Iya. Hei. Sudah padat sekali. Sekarang tinggal kita siram dengan air supaya ini berfungsi sebagai resapan. Jadi nanti tetesannya itu bersih. Iya, Pak. Iya. Nah, kalau masyarakat zaman dahulu buat mengambil air itu menggunakan daun lontar. Tapi sering berjalannya waktu, sekarang sudah mulai modern, ini menggunakan aluminium, tapi bentuknya masih dibuat serupa dengan daun lontar yang zaman dulu. Kalau tadi udah asyik joget di atas tinjung, sekarang kerja berat sesungguhnya. Yaps, saya mau kuras air laut dulu ya. Semangat ya, Pak. Diketawain. Lewatnya atas sini, Bu. Di sini. Ya. Ini sambil stand keseimbangan juga nih. Ntar nyangkut di belakang badan. Ribet ya, Bu, kalau masih baru. Ya. Sia-sia deh satunya. Oke, terima kasih, Bu. Satu ember mungkin terasa ringan, 2 ember masih aman. Tapi kan kalau diulang terus di bawah matahari pesisir, ceritanya jadi berbeda. Kalau bukan karena lihat semangat si bapak, saya kayaknya bakal nyerah duluan. Sampai berapa kali bolak-balik, Pak, isi airnya? Banyak ya? Sampai penuh? Semangat! Sebelum tinjung terisi penuh air laut, saya masih harus bolak-balik ambil air di laut. Airnya sudah penuh, sekarang tinggal ditunggu sampai menetes habis. Biasanya besok pagi baru selesai. Nah, ini samping-sampingnya kita tambahin tanah lagi supaya airnya nggak sampai bocor keluar kalau kena angin. Kalau cuaca cerah dan terik, biasanya butuh waktu setengah hari sampai air garam ditinjung habis dan berpindah ke wadah penampungan. Nah, ini dia proses jadi garamnya setelah diteteskan dari tinjung. Setelah itu dijemur di sini selama kurang lebih 3 hari. Hasilnya jadi seperti ini nih. Nah, ini memang airnya nggak bisa kering total ya, jadi dipanen seperti ini adanya. Dan ini kalau dilihat masih kasar sekali. Beda dengan yang kita lihat di toko-toko karena proses penghalusannya dan dimasaknya lagi itu bukan di sini. Jadi petani di sini menjualnya seperti ini. Penjemuran selama 3 hari akan mengubah air jadi kristal-kristal garam. Pada tahapan ini, tantangan terbesarnya tetap sama. Kalau sampai hujan dan kebasahan, petani garam bisa gagal panen. Kayak gini udah
langsung dijual ya Pak? Bisa dimakan Pak? Bisa, enak. Bisa, enak. Garam langsung dari laut ini masih alami banget, belum ada proses kimianya macam-macam. Rasanya asin karena memang ini garam. Boleh Pak dikumpulin aja. Proses panjang, tradisional, dan alami jadi nilai tersendiri bagi garam Tejakula dari Desa Les Buleleng. Dari warna sampai segi rasa, jelas terasa beda dan jauh lebih natural. Ini dia hasil jadinya garam dari proses pembuatan garam tradisional atau penguyahan. Ini hasilnya memang sudah cukup putih dan rasa asinnya pun sudah pas, nggak beda jauh sama yang di toko-toko. Jadi kalau kita mau masak menggunakan ini pun sudah cukup banget.